Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya, anak-anakku semua? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kamu semuanya tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita masih belajar dari rumah ini. Anak-anakku, Bapak mengingatkan yang pertama, jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat duha. Lalu kemudian jangan juga lupa untuk sering dan bahkan selalu berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita cepat stabil agar kita bisa belajar di kelas kita masing-masing. Serta jangan juga lupa untuk selalu rajin memurojaah dan juga menghafal surah-surah pendek yang sudah kita tentukan, berawal dari surah Al-Lail sampai seterusnya. Lalu sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Buku tema 3G, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 2. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran kedua yang ada di halaman 53. Lalu perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar pertama adalah seseorang yang sedang memintal benang. Lalu kemudian gambar yang kedua itu adalah sebuah alat untuk memintal benang. Kira-kira anak-anak, dari kedua gambar tersebut itu berhubungan erat dengan apa? Iya, itu sangat berhubungan erat dengan sistem pembuatan baju. Lalu kemudian kira-kira gambar tersebut apakah masuk alat tradisional atau alat yang sudah masuk modern? Iya, ternyata alat itu adalah sebuah alat tradisional atau pembuatan baju yang masih tradisional. Adapun background kita itu anak-anak adalah sebuah proses pembuatan baju dari kapas sehingga dipintal menjadi sebuah benang, lalu jadilah sebuah pakaian. Nantinya itu adalah dengan cara modern. Lalu sama-sama kita perhatikan halaman 54. Pengolahan bahan sandang. Pakaian dibuat dari berbagai jenis bahan. Di antaranya dari kapas, bulu domba, dan juga kepompong ulat sutra. Bahan dasar tersebut berasal dari alam yang harus diolah. Kemudian yang harus diolah terlebih dahulu hingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional lalu menjadi cara modern. Cara tradisional dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia, sedangkan cara modern sudah menggunakan teknologi mesin. Sejak zaman dahulu, manusia menggunakan pakaian. Dahulu, pakaian dibuat dari dedaunan, pelepah kayu, ataupun juga kulit binatang yang diolah secara sederhana. Dedaunan, pelepah kayu, dan kulit binatang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian dikeringkan, pemakaiannya pun masih sederhana, hanya diikat dengan tali.
Pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju, yaitu dengan memintal serat-serat kapas, bulu domba, atau serat kepompong, ulat sutra menjadi untayan benang. Gulungan benang yang diperoleh kemudian ditenun dengan alat tenun menjadi sehelai kain. Kain akan dijahit menjadi sebuah pakaian. Lalu proses pengolahan bahan sandang tersebut masih dilakukan dengan tangan. Nah, artinya anak-anak, dari beberapa teks yang sudah Bapak bacakan itu adalah sebuah proses pembuatan baju atau bahan sandang yang dilakukan masih secara tradisional. Lalu kemudian saat ini perkembangan pengolahan bahan sandang sudah sangat maju dan berkembang. Oleh karena berhubungan dengan teknologi ataupun berkembangnya teknologi sandang, maka pengolahan bahan sandang dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin. Mulai dari proses pemintalan benang, penenunan menjadi kain, hingga proses jahit menjadi pakaian telah menggunakan mesin. Artinya, dengan perkembangan teknologi, semuanya serba menggunakan mesin. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan juga jenis bahan pakaian. Saat ini, manusia tidak hanya mengandalkan serat-serat alami untuk membuat bahan pakaian, tetapi dapat juga membuat serat-serat sintesis seperti benang rayon dan PVC. Perkembangan pengolahan sandang sangat membantu manusia. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, kita harus terus belajar untuk menambah ilmu. Ilmu yang kita miliki akan membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih baik. Artinya, anak-anakku semuanya, bahwa dengan berkembangnya zaman, dengan majunya teknologi, dan juga sangat membutuhkan bahwa kita mesti menambahkan ilmu pengetahuan supaya kita juga nanti bisa menciptakan hal-hal yang baru yang mungkin bisa berkenaan dengan pakaian ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, anak-anak, coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, yang pertama itu adalah sebuah proses penanaman pohon kapas. Lalu kemudian setelah dipanen, jadilah beberapa kumpulan-kumpulan kapas. Lalu yang berikutnya, kapas itu akan diolah ataupun dipintal menjadi sebuah benang. Setelah menjadi sebuah benang, maka dari benang-benang itu akan dijadikan sebuah kain. Setelah menjadi beberapa helai kain ataupun bahan-bahan dasar untuk pembuatan pakaian, maka selanjutnya dilakukan oleh para penjahit adalah pemotongan-pemotongan ataupun ukuran-ukuran yang sesuai sehingga bisa menjadi baju, yaitu ukurannya dari anak-anak sampai ukuran dewasa. Setelah selesai dari para penjahit, lalu kemudian dijuallah ke pasar-pasar. Nah, itu berarti anak-anak masih proses pembuatan baju yang dilakukan secara tradisional. Dalam proses pembuatan pakaian ternyata melibatkan banyak jenis pekerjaan. Contohnya, dalam proses pembuatan baju kaos, jenis pekerjaan yang terlibat antara lain petani kapas, pengepul kapas, lalu kemudian pemintal serat kapas, juga penenun kain, dan penjahit, serta penjual baju. Artinya, dalam sebuah proses pembuatan baju ini membutuhkan banyak tenaga.
tidak hanya sendiri ataupun seorang saja, melainkan membutuhkan berbagai macam tenaga yang memiliki beda-beda dalam jenis pekerjaan ataupun dalam bidangnya. Lalu kemudian masing-masing pekerjaan tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam pembuatan pakaian. Jika salah satu pekerjaan itu tidak ada, maka proses produksi pakaian menjadi terhambat. Keragaman jenis pekerjaan merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Dengan berbagai pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan pakaian. Keragaman pekerjaan yang ada di masyarakat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Masing-masing pekerjaan menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, keberagaman pekerjaan di masyarakat harus kita hargai. Artinya, anak-anak, dari proses pembuatan baju yang sifatnya tadi itu dari tradisional menjadi modern, lalu kemudian dari proses pembuatannya pun membutuhkan pekerjaan ataupun bidang yang berbeda-beda. Kalau seandainya semuanya di bidang benang semua, maka pekerjaan akan menjadi terhambat. Ataupun juga kalau seandainya semuanya dari kapas semuanya, pekerjaannya di bidang kapas semuanya pun akan membuat terhambat. Oleh karena itu, artinya dari berbagai macam bidang pekerjaan yang berbeda-beda menunjukkan sebuah keberagaman yang patut kita syukuri. Contoh, dalam kehidupan kita ada yang menjadi guru, tentu ada yang menjadi muridnya. Begitu juga dalam bidang pekerjaan. Mungkin orang tua kamu, orang tua kita ada yang bekerja di kantor sebagai karyawati, karyawan, dan tentunya ada juga yang sebagai pedagang dan lain sebagainya. Artinya keberagaman patut kita syukuri dan juga kita mesti tetap untuk saling menghargai. Terima kasih anak-anak, sampai di sini saja dulu pembelajaran kita. Oleh karena itu, tugas yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu kerjakan adalah di halaman 56. Kamu mencari informasi dari paragraf 1 sampai paragraf 7 dari teks bacaan pengolahan bahan sandang, ya. Pengolahan bahan sandang. Kamu cari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 7, informasi apa yang kamu dapatkan. Sekali lagi anak-anakku, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.